Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Jababeka Industrial Talk, webinar series yang diselenggarai oleh kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Jababeka Industrial Estate. Hari ini bersama saya Michelle, saya sebagai Investment Manager di kawasan industri Jababeka. Saya akan menjadi host Bapak Ibu semuanya pada hari ini selama 1 jam ke depan. Kita akan berbincang-bincang dengan tamu-tamu spesial nih pada hari ini ya. Sesuai dengan judulnya, kita akan membicarakan tentang mengapa digital marketing menjadi sangat penting ya. Jadi keharusan di masa sekarang ini. Nah, sudah hadir bersama kita di studio ada Bapak Handi Chang selaku founder dan CEO dari Indo Trading, kemudian Bapak David Rusli Harahap sebagai digital marketing expert dari Indo Trading, dan tidak ketinggalan juga pastinya Bapak Rudi Subrata yaitu GM dari kawasan industri Jababeka. Selamat datang. Selamat sore semua. Salam kenal. Iya, terima kasih. Thanks Pak atas undangannya yang udah diundang. Sama-sama, Ya, Pak. terima kasih banget sama Bu Michelle semua dari Arrange. Terima kasih Pak untuk bisa menyempatkan di sini. Jadi tamu kita spesial sekali hari ini datang jauh-jauh dari Jakarta ya, dari Indo Trading. Kita mau berbicara soal satu kebiasaan baru juga nih ya. Kita semua jadi karena pandemi ini tiba-tiba kita langsung jadi orang-orang digital ya. Semuanya serba digital, semuanya serba online. Tapi kita kepingin tahu sebenarnya apa sih benefitnya ya, apa sih pentingnya dan urgensinya tuh gimana sih kalau di dalam dunia industri ya, industri manufaktur ya, kemudian juga supplier, pokoknya pemain-pemain di industri sekarang ternyata mau nggak mau harus mulai melirik juga nih ke arah penjualan online ya. Nah, itu pasti menjadi sebuah topik yang menarik sekali. Ternyata jualan online nggak cuman UMKM aja, jualan online nggak cuman yang kayak di marketplace yang selama ini kita udah tahu, tapi ternyata ada satu platform juga yang bisa mewadahi pemain-pemain industri untuk punya marketplace-nya sendiri juga. Langsung saja deh masuk ke dalam diskusi kita ya, yang menarik pada hari ini. Pastinya Bapak Ibu sudah nggak sabar semuanya. Langsung aja deh kalau gitu saya mau bertanya nih kepada Bapak Handi ya. Tapi kayaknya kurang afdol nih ya kalau kita belum mendengar kata sambutan dari Pak Rudi nih. Jadi boleh deh sebelumnya ya saya minta sepatah dua patah kata dari Pak Rudi untuk memberikan sambutan untuk audiens semuanya pada hari ini. Ya, selamat siang audiens semuanya. Selamat bergabung kembali di online Jababeka Industrial Talk Show online. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kedatangan Pak Handi dan tim dari Indo Trading. Kami sangat apresiasi Pak, karena seperti yang kita semua sudah tahu, kita sekarang ini semua harus berkolaborasi Pak. Betul. Dalam masa pandemik ini banyak hal yang kita tidak bisa sendiri. Jadi semua kita sekarang memerlukan satu kolaborasi antar bisnis dan mungkin nanti antar negara Pak. Ya. Karena sekarang boleh dibilang dengan adanya pandemik ini, dengan adanya digitalization ini tidak ada batas lagi kan? Ya. There is no limit. Ya. Nah, itu yang akan merubah semuanya, Betul. Nah, ini kita juga di Jababeka itu juga sudah memulai antisipasi Pak untuk digitalisasi ini. Contohnya seperti acara sekarang ini ya.
Jadi seperti waktu awal kami itu kita semua mengalami yang namanya pandemi, itu semuanya kan kaget Pak. Bingung Semua bingung, kaget, frustasi ya. Iya. Jadi kami itu juga berpikir, wah gimana ya, kita kan harus, ya kan kalau kami di tim kami ini kan tetap ujung-ujungnya jualan Pak. semua bisnis juga ujung-ujungnya masih jualan Pak. Orang nggak bisa makan Pak. Nah cara gimana gitu kan, Iya, betul. orang aja mau ketemu kita juga takut kan, Betul. gara-gara pandemi ini. Betul. Nah, jadi Apalagi properti kan biasanya orang terbiasa untuk langsung ketemu. ya betul. Nah, itu jadi kami punya ide, oh kenapa sih kita nggak bikin acara event online talk show? Ya. Ya, karena pameran juga udah nggak bisa, gitu juga Iya. nggak bisa. Ya. Event-event yang bertatap muka semua nggak bisa. Ya. Kami mulai awal Maret itu mungkin dengan pertama kali dengan customer resale itu juga Pak. Hmm. The first time kita, Yes. mungkin Ya. Bapak Ibu kalau atau Handi. Pak Handi ya, Ya. sorry, buka kita edisi pertama Pak, Ya. di Jabeka dari Talk Show. Ya. Wah itu penuh dengan segala kejutan Pak. Surprise. Surprise karena semua masih belajar. Ya, oke. Tapi itulah yang memaksa kita ya. Akhirnya kita mau nggak mau kita juga dari yang nggak biasa menjadi biasa. Akhirnya jadi ya. Setuju. Ya. Coba ya mungkin satu awal yang bagus lah Pak. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi. Ya, oke. Ya Pak ya, nanti kita Ya. mungkin bisa dengarkan episode ya. Ya. Iya. Ya. Mungkin sharing ya Ya, dari betul. trading Ya. ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nih hari ini kita ada beberapa yang join dari customer kita Ya. yang ingin mendengarkan langsung ya kan. Ya. Nanti mudah-mudahan juga ada yang beberapa yang juga yang bisa langsung Ya. menghubungi tim Indo Trading, nanti mungkin Boleh. bisa diinfo Pak Ya. Ya. nomor handphonenya Ya. atau nomor emailnya. Oke. Siap. Siap Pak. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Michelle. Terima kasih Pak Rudi. Nah itu dia tadi sepatah dua patah kata dari Bapak Rudi. Nah oke, kalau gitu langsung deh, baru enak sekarang kan ya, mau nanya ke Pak Hadi. Nah Pak Hadi boleh dong perkenalkan ke kita semua. Jadi Indo Trading itu konsep awalnya itu seperti apa sih Pak, sampai bisa berdiri yang namanya Indo Trading gitu ya. Kan kita pingin kenal ya sama Indo Trading, kita kepingin tahu juga sebenarnya Indo Trading itu sudah berdiri sejak kapan sih Pak? Boleh dong Pak Oke, di-sharing. mungkin saya cerita dulu bentar. Jadi awal-awalnya saya start Indo Trading di sekitar tahun 2012. Waktu itu masih kita mendapatkan ide itu dari Alibaba, yang pastinya kan karena mereka adalah B2B platform yang paling besar di Indonesia. Nah waktu itu kita start hampir mungkin setelah Tokopedia start di Indonesia setelah 2 tahun kita start B2B, karena kita percaya bahwasanya industri B2B itu beda dengan B2C, perlunya pelakuan khusus, di mana kalau B2C itu biasanya orang langsung belanja instan. Nah biasanya di B2C itu adanya trust issue, makanya kenapa Tokopedia datang sebagai penengah antara pembeli dengan penjual. Tapi di B2B itu masalahnya lebih kompleks lagi, bukan cuma hanya masalah trust doang. Wow, apa itu Pak? Makanya kita buat platform supaya orang bisa search directory semua supplier berada di bidang B2B itu ada di dalam platform. Jadi masalah terbesar di dalam B2B itu mungkin pertama ya pasti trust juga. Kita mesti ngecek perusahaannya itu bagus atau enggak, capable atau enggak, berapa lama berdiri. Maka kita di Indo Trading itu kita ada namanya status gold member, dia sudah berapa tahun. Jadi sehingga itu membuat orang yang kalau melihat supplier yang bergabung di Indo Trading lumayan lama, itu meningkatkan trustnya lebih. Itu pertama. Kedua, antara pembeli dan penjual itu biasanya transaksinya tidak cash, jadi berupa payment terms. Jadi itu masalah terbesar. Nah ketika sudah payment terms, berarti kita sebagai penengah itu sudah tidak jalan. Karena kenapa? Kamu terima barang, bayarnya 30 hari kemudian, gitu, bingung kan? Dan di dalam B2B terjadi transaksi dalam B2B itu banyak sekali, kayak misalnya contoh mulai dari faktur pajaknya, invoice-nya, delivery order-nya. Jadi banyak masalah gitu loh. Makanya ketika awal-awal kita start, kita masih belum mulai di transaksi. Jadi Indo Trading hanya sebagai platform discovery untuk orang-orang nge-search supplier. Dan kita berkembang lagi ke arah digital marketingnya, digital agency-nya. Gimana cara kita membantu para supplier itu terkenal di dunia internet. Karena banyak sekali para pemain B2B itu bahkan tidak punya website. Tidak punya website, tidak digital presence, masih banyak sekali offline ya. Jadi menggunakan sales kemana-mana, ke lapangan. Nah, akhirnya kita bantulah mereka di dalam hal digital marketingnya.
Nah, untuk pembelinya, jadi kita kan memang komunitas supplier. Sekarang ini kita ada sekitar 80.000 supplier yang bergabung di kita. Nah, karena kita ada komunitas supplier yang besar, kita akhirnya juga ada satu divisi khusus untuk membantu mungkin perusahaan-perusahaan besar yang ingin procurement-nya lebih transparan, lebih jelas. Kita ada sistem di mana mulai dari hulu sampai hilir, sampai payment term, sampai delivery order, sampai invoice-nya itu ada dalam sistem, sehingga biasanya para purchasing, misalnya contoh nih, mereka mau cari penawaran, mereka menggunakan email, mereka mesti kirim ke supplier A, supplier B, supplier C, atau pabrik A, pabrik B, pabrik C, baru dapat penawaran, habisin waktu. Di Indo Trading, ketika ngirimkan permintaan pembeliannya, kita bisa blast ke semua supplier yang bergabung di kita. Nah, habis itu kita juga bisa gabung, kita juga bisa bantu dalam hal payment term. Jadi kayak payment term-nya mereka mau bayar 30 hari, 45 hari, 90 hari, Indo Trading bisa bantu untuk mencari supplier yang mau memberikan sistem seperti itu. Nah, of course ada jaminan Indo Trading yang pasti akan bayar ke supplier kalau memang ada ketelatan pembayaran. Seperti kita tahu biasanya banyak pembelian B2B itu telat di pembayaran gitu. Nah, itulah yang mencoba kita memfasilitasi itu supaya platform ini terjadi. Karena jujur aja transaksi B2B itu sangat rumit. Ya. Jadi itulah sekilas kenapa kita memulai Indo Trading, karena kita ngerasa banyak pemain B2B di Indonesia terutama itu masih kurang bagus di digital. Dan saya ngerasa digital itu masa depan. Apalagi pandemi ini kita bisa melihat bahwasanya new normal itu memaksa semua orang go digital. Ya, bahkan kalau kita melihat bursa-bursa saham di Amerika, di luar negeri, semua pemain digital IT rata-rata harga saham perusahaannya naik drastis. Jadi penggunaan digital itu makin lama makin gede gitu loh. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita mulai Indo Trading. Wow, jadi dari 2012 ya Indo Trading ini Pak Handi sudah memikirkan solusi-solusi digital ya dari tahun 2012 untuk mengenai industri. Jadi wah, itu patut diapresiasi sekali Pak atas sebenarnya itu inisiatifnya. kita go with the flow aja sih. Jadi dari awal kita memang start, kita nggak tahu apa-apa, tapi seiring perkembangan zaman kita juga bingung. Tiba-tiba zaman selama 6 tahun belakangan ini kok pesat sekali gitu. Sejak dapat ketemu handphone, tiba-tiba ada Instagram. Nah, kan banyak B2C kan, pemain B2C itu jualan lewat Instagram, Facebook, Tokopedia segala macam. Tapi B2B gimana gitu loh. Itu Pak. B2B kan nggak ada gitu loh. 6 tahun kan? Kan 6 tahun ya. Ya. Kan sekarang pandemi 6 bulan lebih cepat lagi. Iya, lebih cepat lagi. Sekarang semua digital gitu loh, maksa. Ya, tapi kita beruntung sih di dalam pandemi ini justru kita mengalami peningkatan semua sih dari segi omset, dari segi perusahaan yang bergabung sama kita, karena mereka mulai mau nggak mau, mereka dulu bisa jualan buka toko, akhirnya mereka terpaksa mesti jualannya lewat online. Jadi akhirnya ya kita beruntung gitu loh. Nah, jadi supplier yang bergabung di kita juga ada tim sih yang pergi cari pembeli-pembeli perusahaan-perusahaan besar yang mau belanja di Indo Trading. Jadi kita konekin fasilitasnya. Malah dicariin ya pembelinya juga dari Indo Trading. Jadi banyak kan perusahaan-perusahaan besar suka pakai kita karena mereka dapat penawaran sih dari supplier itu. Jadi mereka bisa bandingkan penawaran, habis itu bisa sampai transaksi dengan payment term seperti itu. Wow, komprehensif banget ya pemikirannya Bapak untuk membuat satu solusi di dunia industri B2B. Nah, kemudian sekarang karena tadi Bapak udah menyinggung juga nih ya, perkembangan 6 bulan selama pandemi ini itu mengalahkan perkembangan 6 tahun yang lalu ya. Nah, terus yang jadi tren penggunanya itu gimana Pak? Apakah tiba-tiba seketika gara-gara pandemi ada ledakan pengguna gitu Pak misalnya? Ya, hampir dikatakan tuh pas pandemi itu kita mengalami peningkatan dalam hal alat safety, masker. Nah, sekarang cenderung sudah menurun. Tapi waktu pas awal-awal pandemi itu orang mulai panik ya. Banyak sih perusahaan yang belanja tentang kayak masker segala macam dari supplier kita. Jadi kita banyak peningkatan dari supplier yang bergerak di bidang kesehatan. Karena kita Indo Trading kan general, jadi semua supplier dari sektor apapun dari A to Z kita layani. Langsung ke suppliernya jadinya ya, dapat kemudahan. Oke, mungkin terima kasih Pak Handi untuk perkenalannya ya pada Indo Trading. Nah, kita mungkin mau bincang-bincang juga nih sama Pak David di sini. Ada Bapak David Rusdi Harahap ya. Rusdi Harahap. Oke. Jadi Pak David, tadi kita sudah mendengar tuh ya pembukaan dari Pak Handi, perkenalan, briefing lah ya tentang bagaimana Indo Trading itu. Nah, sekarang saya ingin tanya langsung sama Pak David nih, apakah gimana ya? Nah,
sudah ada fakta-fakta ya tentang bagaimana tren yang sekarang ini migrasi dari offline menjadi penjualannya online. Dan tapi seberapa jauhkah perubahan ini ya kalau kita mau melihat lagi langsung kepada fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian bagaimanakah sebenarnya urgensinya gitu Pak pada saat ini sehingga kita semua bisa lebih lebih aware dengan keadaan seperti ini dan bisa juga mencari solusinya gitu Pak, supaya kita bisa go digital bersama-sama, kita mau bangkit juga bersama-sama ya. Jadi langsung saja saya persilakan Pak David untuk memulai presentasinya. Oke Bapak Ibu, kita persilakan Pak David. Oke, selamat sore ya sekarang ya, udah mau sore. Selamat sore Mbak Michelle, Pak Rudi dan Pak Andi, juga semua audiens yang sudah di-invite ya, sudah bergabung sama kita juga gitu. Hari ini sih lebih ke arah sharing seputar apa yang memang saat ini sedang boom ya, sedang booming gitu. Nah, seberapa urgensi digital marketing saat ini, kayak gini, kita harus satuin pendapat dulu. Sekarang kita harus satuin pendapat dulu bahwa dulunya digital marketing itu hanya sebuah pilihan. Yeah. Tapi pada saat COVID-19 masuk ke Indonesia gitu kan, khususnya di Indonesia ya, dan berimbas pada pelaku bisnis gitu kan, mobilitas bisnis juga, sampai akhirnya sekarang digital marketing menjadi keharusan Pak. Gitu, karena ya itu tadi, mobilitas orang di luar sudah berkurang, daya beli offline juga menurun juga gitu kan, jadi memaksa orang, jadi kayak kita dipaksa nih, mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau, suka nggak suka, jalanin gitu, atau ya terpuruk gitu. Jadi harus ambil manuver, segera bangkit gitu. Jadi digital marketing saat ini memang benar jadi keharusan gitu. Oke, boleh di ini slide-nya. Sama ya sebenarnya prinsipnya kayak Pak Rudi juga sering banget ya, tuh sharing tentang itu kalau ya. di industri Pak, kalau industri itu yang booming sekarang automation Pak. Ya, dalam relasinya ke industri 4.0. Ya, betul. Jadi itu yang ya, karena sama kayak Mbak David tadi cerita, dulu orang mau masuk ke industri 4.0 itu kan ya dan tidak kan. Iya. Berani dan tidak. Sekarang mesti berani Pak, mesti terjadi. Action. Jadi yang booming kan automation. Ya, jadi ini sama Pak, jadi digital ini sama kita industri itu di automation. Transform or die gitu ya. Betul. Kalau di dunia bisnis, go digital or die. Cuma saya pilihannya berdua Pak. Iya, digital, Kejam automation. sekarang Pak, kejam. Memang very kejam. Very fast nih. Itu tadi saya bilang ya kan, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dijalani. Sama kayak gini dulu, saya pernah sharing. Saya suka kalau sharing itu Pak, kasih ilustrasi. Ya. Kayak dulu ojek online sama bakalan. Ya. Orang sampai kapan pun akan menang yang ojek online gitu. Ya. Sekarang apa yang pandemi ini berubah semua. Berubah. Yes. Ya kan susah, kita nggak bisa merubah yang namanya Ya. digitalization itu sama automation. Dari hal terkecil Nah, ya. ini balik ke kitanya. Ya. Kita mesti siap. Terus sekarang dibalik nih. Dulu kan yang luar kita mesti ke luar. Ya. Kan kita yang mesti siapin. Betul. Kalau kita ya gitu, dan dua pilihan. Ya. Jadi kita mau nggak mau tuh pemilik bisnis atau para entrepreneur tuh mesti berubah. Kalau kita nggak berubah, kita ya ketinggalan. Padahal itu nggak apa-apa. Kita tayangkan. Silakan nih, Pak Oke, David. makanya kenapa hari ini tema kita Why Digital Marketing is a Must gitu. Makanya tadi dibilang kan keharusan kalau sekarang gitu. Keharusan yang memang bukan terpaksa, ya dipaksa gitu, harus berubah gitu. Kalau misalnya nggak mau terpuruk, langsung action gitu. Next. Nah, ini fakta yang kita ambil Pak, untuk khususnya di Indonesia gitu. Sampai saat ini di 2020 sudah hampir 171 juta pengguna internet di Indonesia. 171 pengguna internet. Jadi kalau misalnya di total sih sekitar, kalau penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta lebih lah ya, 250 juta lebih. Kalau dipersentasekan sekitar 64% itu sudah menggunakan internet. Kita bisa lihat itu tinggi banget naik. Iya, itu dari 2017 sampai top gitu kan. Nah, signifikannya naik di awal tahun 2020 sampai saat ini. Iya.
sepertinya 3 kali lipat tuh Pak Bisa dari jadi, kenaikan yang betul, di 2018. Dan itu kita survei juga person by person minimal satu orang dia habiskan 8 jam. Jadi 8 jam. Kalau saya bangun tidur bukan nyari istri, nyari handphone, Pak. Gitu. Jadi saya berkaca sama diri saya sendiri sampai akhirnya beberapa kali saya presentasi ke klien, saya bilang, Pak, kalau misalnya bisnis Bapak nggak ada di handphone, banyak-banyak doa, Pak. Gitu, misalnya kalau bisnis dia nggak bisa ditemuin di handphone yang emang setiap hari kita pegang, ya gitu. Next. Oke, nah terus untuk di dunia, Indonesia ada di peringkat 3, menempati peringkat 3 untuk penggunaan internet di seluruh dunia. Dan ini benar-benar market banget, gitu kan, ini benar-benar market yang benar-benar prospek banget, gitu. Kita itu ya, very interesting nih Pak Efe ya. Amerika yang notabene setiap hari berkebun mengenai kemajuan teknologi nomor 19 loh. Karena ini kita hitungnya growth ya. Growth ya, memang kan benar Pak. Tapi kalau total memang tetap mereka masih lebih menang. Tapi kalau dari persentase growth kita memang cepat. Kayaknya orang kita Indonesia terkenal Pak. Konsultif. Masuk juga konsumsi teknologi. Kemanapun kita jalan-jalan dulu. Pasti yang paling banyak belanja orang Indonesia. Makanya dagang ngapain di Indonesia laku, Pak. Gitu. Jadi ini bisa kita lihat Indonesia menempati peringkat ketiga internet terbesar di dunia. Gitu. Oke, nextnya. Terus ini dia search engine yang familiar. Gitu, search engine yang familiar khususnya di Indonesia. Google masih menempati peringkat pertama. Jadi orang sekarang cari apa-apa mbak Google, Pak D Google gitu ya kan, gitu cari dari Google. Terus banyak sih mobilitas orang di Google, entah itu cari produk atau jasa, mereka cari informasi. Kalau misalnya yang anak-anak kuliah atau sekolah, mereka biasanya cari sebagai media informasi. Tapi kalau orang yang memang di lingkungan pekerjaan, biasanya dia cari produk atau jasa di search engine Google. Terus, nah ini dia yang peringkat kedua nih Pak. Makanya kenapa sekarang banyak YouTuber baru. Saya juga mau saya gitu Pak. Iya. Ya sekarang semua anak sekolah udah jadi YouTuber Pak. Iya. Kita kalau tanya anak-anak kecil cita-citanya apa? Semua YouTuber. Bingung gitu. Dia nggak mau jadi yang lain. Karena apa Pak? Mau jadi YouTuber. Menjanjikan Pak. Iya. Karena valuable kalau sekarang ya dilihatnya itu sekarang. Jadi kalau dulu kan sebelum pandemi ini ada generasi kolonial, generasi milenial Pak. Iya. Ini ada satu generasi yang in between Pak. Iya betul. Ya nih generasi yang baru ini. Yang mau YouTuber ini Pak. Jadi kan itu dia akan lebih cepat daripada yang milenial ini. Iya. Tahu nggak? Dia ada lahir generasi baru, setelah milenial dia sekarang Ada lagi nih. Iya. Belum ketahuan namanya sih. belum tahu namanya. Gitu. Nah, lanjut ya. Terus ya pokoknya ditempati sama yang namanya social media ads. Gitu. Kita masuk ke social media ads juga. Facebook juga masih banyak banget diganggu. Selebihnya ya media informasi sih, seperti Detik dan Kompas segala macam. Mungkin boleh lebih kencang Pak suara. Oke. Next. Nah, ini juga yang berimbas sama Indonesia, mall sepi Pak. Iya. Bener ya? Iya. Mall sepi. Kenyataan yang paling pahit saat ini. Retail mostly Habis. hampir habis retail. Orang dipaksa untuk go online sih. Betul. Retail itu dipaksa. Betul. Ini efek dari apa ya? Efek dari mobilitas orang di luar sudah berkurang. Gitu. Daya beli offline sudah berkurang. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya atau produk dan jasanya belum punya atau tidak kuat di digital marketing, gitu kan? Ya efeknya akan seperti ini. Iya. Ini corona bisa dihitung bulan ya Pak, 6 bulan ya tadi kita hitung-hitung ya. Iya Pak. Ya, Tapi cepet banget gitu kan, Iya. cepet banget. Jadi kalau dihitung Pak, pergerakan pertumbuhan bisnis itu selama sebelum 2020 dan berbanding dengan 6 bulan ini jatuh sekali Pak. Iya. Minusnya itu jatuh sekali. Iya. Jadi yang kayak orang bangun rumah itu udah sampai padat itu ya. Ya. Tiba-tiba ada badai gitu ya, Iya. roboh semua itu. Semua. Itu kan dasarnya itu 6 bulan doang loh. Dan rintis lagi. Nah, kritis lagi. Kritis lagi. Bisnisnya baru semua Pak lainnya. Ya betul. Yang Betul. pernah kita bayangin nggak pernah Ya. tahu gitu semua. Akan muncul generasi baru bisnis Iya, Pak. iya itu yang interestingnya gitu. Iya. Luar biasa sekali ini. Luar biasa sekali. Iya, benar. Karena kami mengalami kan. Iya. Kami di industri ini mengalami setiap hari itu melihatin
perubahan-perubahan, pergerakan-pergerakan yang aneh-aneh Pak, Iya. bisnisnya itu. Iya. Ya Tapi kan? ini perubahan paling aneh ini. Iya, itu aneh Pak. Itu paling aneh sedunia. Iya, paling Sedunia loh cepat. Pak, bukan Iya, bisa dunia. dunia Pak. Kita semua. Iya kan? Kita mau peka juga bingung ya. Biasanya kalau misalnya kita mau nyesuaiin harus peka dulu kan. Iya. Ini langsung berubah. Iya benar Pak, benar. Oke Pak Davi silakan Pak. Ya. Next ya, Kalau ini khusus yang untuk apa namanya? retail. Ya, ini efek dari si pandeminya. Next boleh. Nah, ini untuk persentase sosial media platform di Indonesia, gitu kan? Kalau untuk si sosial medianya tadi ya kan banyak banget YouTuber baru jadi YouTube. Kenapa YouTube bisa persentasenya paling tinggi? Banyak orang WFH, gitu kan? Jadi banyak orang WFH, jadi mereka searching informasi juga dari YouTube. Pak, ternyata. Gitu, mereka bikin laporan apa segala macam, bikin bahan presentasi apa segala macam gitu kan, terus mau dengerin apa namanya quote orang gitu kan, success story itu dari YouTube. Orang ibu rumah tangga sekarang kan Lebih masak Pak. kayak YouTube Pak. Jadi ini bener-bener pola yang berubah total semuanya itu, aneh bener-bener ya. Betul. Ya kan? Ya di Jadi luar bahkan sekarang kenapa TikTok bisa terkenal karena dia platform untuk video. Iya. Nah, Instagram kan platform untuk foto. Iya. Gitu. Facebook kan untuk berita. Iya. Nah, kenapa TikTok tiba-tiba skyrocketing gara-gara dia fokusnya di video. Nah mungkin nanti TikTok ini akan nyalip nih Pak. Bisa jadi. Bentar. Iya. bisa jadi, Iya. bisa jadi. Cuman karena sekarang TikTok tuh masih dipakai oleh generasi yang muda banget, Iya, yang iya. memang sangat cepat melakukan perubahan yang kita masih belum ke TikTok belum. Karena apa namanya Pak, ini apa kecerdikan dari TikTok itu loh Pak. Iya. Kecerdikan dia tuh mulai masuknya ke generasi yang muda itu. Iya. Ya kan, nanti Iya. pasti saya yakin dia akan naik Dia akan ke atas, naik, dia akan masuk ke bisnis. Betul. Memang Mungkin sekarang lagi udah Dan mulai. selalu dia punya dia. Betul. Itu kecerdikannya itu. Betul. Betul. Jadi branding brand itu pun juga sekarang branding secara TikTok. Iya, iya. Jadi dia punya trademark sendiri. Jadi ya beda dengan branding Instagram lebih profesional, kalau TikTok itu lebih kayak santai, casual, aneh-aneh gitu. Entertain, lebih bersifat entertaining gitu. Itu sama TikTok hampir sama-sama YouTube, makanya bisa jadi ini dibalap nih semua nih ya kan. Jadi kalau YouTube kan full buat entertain kan. Mungkin nih Pak, mungkin saya usulkan ya kan Zoom masuk sini kan. Zoom meeting Pak. Zoom bakal. Zoom kan nanti kan di Bapak kan masuknya Skype ini. Iya. Nah mungkin nanti Zoom itu bisa 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 jadi. langsung ngomong tuh Pak. Ya. Ya kan? Soon kali ya Pak, kita lihat dulu grafiknya nanti nih. Kalau kan misalnya masih jaringannya Januari. bagus, gitu kan, kalau misalnya stabil. Oke, Gitu. Tapi sekarang Zoom sih jadi pilihan ya Iya, iya. untuk kita meetingnya Iya. virtual ya. Oke, terus YouTube habis itu WhatsApp untuk media komunikasi, gitu buat sharing gambar segala macam. Gitu. Oke, next. Nah ini untuk di dunia total pengguna Facebook Pak, yang kaget Pak 1,7 M. Mark Zuckerberg ya. 1,7 M khusus di Indonesia itu sekitar 88 juta pengguna di Indonesia gitu. Terus Facebook sama Instagram satu grup ya bukan? Beda. Satu. WhatsApp, Ya, WhatsApp, Facebook. WhatsApp Iya, iya, iya. Satu grup. Sama-sama punyanya Mark Mark Zuckerberg. Ya. Zuckerberg benar gitu. Dan dia sih low profile banget ya. Iya. Coba bisa dicek deh ya kan profilnya Mark Zuckerberg gitu. Nah itu kalau Facebook sama si Instagram dia karena satu platform ya, jadi dia beda-beda tipis lah. Kalau untuk di Indonesia untuk Instagram penggunanya udah 61 juta lebih gitu. Twitter juga masih jadi pilihan juga sekarang gitu kan. Twitter ya. Untuk apa namanya publish informasi ya, gitu. Nah di YouTube jadi lucunya adalah jadi di survei satu orang itu satu hari itu minimal ngabisin hampir 1 jam minimal. Jadi satu hari satu orang itu habisin untuk buka YouTube, ya terserah ya mau apa, nyari informasi atau apa, itu minimal 1 jam. Karena kalau dulu nonton bola malam kan subuh kan. Wah, sayang nggak saya lihat. Sekarang aja. Play. Saya tidur dulu ya. Ya. Nanti pagi saya lihat. Ya. bener. Ya kan? Bener. Betul. Dan AdSense dari YouTube menjanjikan, boleh Pak Ya. dipikirkan lagi kalau bikin channel nanti. Nanti disuruh. Jadi memang Pak, ini apa? Kita pertama kan udah bikin yang namanya KBK Dasar Talk Show Oh, oke. YouTube channel. Oke, itu yang ngatur ya, yang pribadi maksudnya. Udah nggak juga? Oh, Yang salah YouTuber. Ya jadi memang apa namanya
Karena inilah apa, ini kebalik yang tadi kita awal bincang-bincang itu ya, kan dari kreativitas ya, terus apa namanya kecepatan untuk Betul. memulai. Itu harus dimulai lebih cepat dulu gitu Pak. Ya. Ini no choice, no choice. choice. Even generasi kolonial pun harus bisa begitu. Betul. Ya itu pilihannya kan. Ya. Kita sekarang di dunia ini Pak, apalagi sekarang udah digital segala macam ya. Itu cuma 2 pilihan kan sama Pak. Mau naik terus ke atas, atau mau diem aja, atau mau hilang. Kan itu 2 pilihan aja Pak, ada lagi yang lain. Nggak ada. Jadi kami juga begitu sama gitu. Jadi saya kasih apa namanya ya, sharing sama teman-teman semua. Event saya aja yang udah kolonial, kita masih masuk ke sini gitu loh. Betul. Bisnis. Betul. Kan Mau nggak mau, Pak. nggak mau kan? Iya. Ya harus eksis. Iya. Berarti Pak Rudi salah satu konten kreator. Kita ini Pak, kayak pada ketinggalan kita dipaksa kan harus berubah. Ya kan? Nah, waktu kita dipaksa berubah, kan ini Pak, sama kan dulu zaman dulu kan ada ilustrasi yang orang itu kalau kepepet mau tembok 5 meter udah bisa Iya, lompat betul sekali. lompat tuh. Iya. Nah waktu kepepet Iya. keluar Iya. keluar intinya. Jadi Oke. itu ya Pak, emang apa boleh buat sekarang gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau bicara kolonial nggak masalah umur sih sebenarnya Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi banyak klien kita juga di daerah Gajah Mada ya Pak, LC Iya, Glodok iya. tuh mereka sudah umurnya memang sudah sepuh. Iya, iya. Yang penting apa? Yang penting tuh melek teknologi. Iya, iya. Dia ngelihat sekitar. Iya. Ya. Yang penting mau berubah, mau Iya, berubah. dia melihat Cara-caranya itu mesti berubah. Kita nggak bisa lagi gunakan cara-cara lama Iya. dengan apa. Bahkan mungkin buku marketing pun mesti senantiasa diupdate tuh, berubah terus buku Iya. marketing. Pak, itu ya saya bilang sempat di Singapura. Iya. Nah ini dia, mungkin udah ini ya nih, udah sering lihat ya. Iya. Ini saya juga kaget gitu. Kenapa saya ambil contoh dia? Karena ini benar-benar ngebuktiin kehebatan sosial media. Cuma hitungan hari, Iya. cuma hitungan hari videonya diupload. Iya. Orang-orang sekarang perusahaan mengurangi karyawan, dia nambah karyawan Pak Rudi. Hebat ya. Hebat ya? Iya, iya. Iya, karena apa? Karena share di sosial Sosial media. media. Makanya karena dia berani Gitu. diferensiasi Pak. Berbeda. Ya, berbeda. Itu kuncinya sih sebenarnya. Unik juga. Gitu. Dan orang Indonesia, habit orang Indonesia adalah suka yang viral. Ya. Itu, Makin Pak. dikejar dia. Bener nggak? Itu yang ngantri ya. Itu ngantrinya sampai kayak gitu kan. Jadi kalau ya tadi saya bilang perusahaan tuh lagi bingung antara pengurangan karyawan atau enggak, kalau dia nambah karyawan. Jadi dari sendiri sekarang dia 11 orang yang bantuin. Omsetnya naik hampir 10 juta. Ya, Dari 1 juta Dari 1 juta sehari naik. Padahal cuma jualan odading aja ya. Odading Mang Oleh ini rasanya tit gitu. saya aja Pak baru tahu tuh ada namanya odading. Ya beneran. Gitu. Nah ini salah satu apa namanya bukti bahwa sosial media tuh nggak bisa diremehkan. Betul. Powernya tuh luar biasa sekali ya Bener. untuk mengubah. Tapi balik lagi Mbak Michelle, kita pakai dengan cara yang positif atau negatif gitu kan. Nah ini cepet banget gitu kan dari semua sisi. Mau cepet, buat positif cepet, buat negatif juga cepet gitu, share apa Betul. segala macam gitu. Oke, next. Nah ini survei membuktikan 80% pelaku bisnis yang nggak fokus di dunia digital gitu kan, apalagi yang nggak punya digital marketing 5 tahun ke depan, apalagi situasi sekarang corona kayak gini ya 5 tahun ke depan kan Punah ya. punah gitu. Punah tuh udah kayak Strong ini ya. Jadi dengan adanya pandemi ini Pak, dunia digital itu dipercepat 97%, Ya. cepat 6 tahun Pak. Ya. Bener. Tahu nggak? Jadi yang dulu kita planning 6 tahun baru begini, itu sekarang dipercepat 97%. Betul. Maju ke sini. Betul. Tahu nggak? Jadi ini yang surprise-nya. Nah, banyak yang nggak siap. Betul. Banyak yang nggak Banyak yang nggak siap. Iya. Dan itu perubahannya dari manusia jadi robot, Pak. Iya. Robot kan. Ilustrasinya ya. Gitu. Karena Bapak mungkin tahu deh, sebelum pandemi ini tahun lalu tuh sudah ada kan yang robot wanita itu kan. Iya, iya, yang bisa sudah ngomong, iya. Sudah dapat warga negara dari Arab kan. Iya, iya, betul, Saudi betul, kan. betul. Nah, coba Pak bayangin. Iya. Gila kan? Iya. Itu warga negara Arab Yang Saudi. berupa robot ya. Robot wanita Iya. itu. Iya. Nah itu saya, tapi dengan pandemi ini, cepet Cepet Ya. banget. ya kan, Bapak mungkin saya juga sama Bapak kamu tuh nggak mau kembang kan, Iya. aku juga kembang, Takut. ya kan, jadi itu Jadi industri-industri sekarang sudah pakai AI juga ya, Pak. kita pakai M-banking gitu, banking Betul, kan, betul. oke Karena Pak, mobilitasnya juga lebih cepat juga gitu. Nah tapi ini bagi mereka yang memang pelaku bisnis yang sudah punya digital marketing sebelumnya,
bahkan sudah efektif kayak banyak banget klien Indo Trading juga yang memang sudah bertahun-tahun punya digital marketing. Saat ini sih ngefek iya, tapi tidak terlalu signifikan gitu. Kalau misalnya imbas pasti kena juga gitu, tapi dari sisi tradisional marketingnya, dari offline-nya. Tapi untuk dari digitalnya bisa dibilang stabil gitu. Traffic Indo Trading sendiri untuk member ya, untuk member dicek traffic Indo Trading dari Maret sampai saat ini cenderung naik malah. Iya. Traffic itu pengunjung masuk ya, Pak, ya. Pengunjung masuk ke situs websitenya atau akun di Indo Tradingnya itu cenderung naik gitu ya. Itu juga ngebuktiin bahwa ya sekarang mobilitas orang semua di internet. Kirim mungkin udah nggak versi cetak lagi. Iya, sekarang. jadi Iya. bahan meeting lah ya. Brosur ya. Mm-mm. Isi aja video ya. Kasih video betul, udah bisa diupload di Jauh YouTube. lebih efisien bener ya. Lebih efisien. Iya. Lebih menarik untuk orang Menarik beneran juga. perhatiin Bener. gitu. Yang lain juga. Ya. Dia Bisa transisi lah, dulu banyak kali orang cetak buku gitu tebal. Iya. Terus kan orang kayak anak-anak sekarang, zaman sekarang tuh malas membaca, makin sering makin jarang membaca karena mereka lebih suka visual, listening, video, mereka lebih ngerasa lebih masuk ke otak. Iya. Itu makanya kenapa YouTube sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Iya. Karena belajar pun dari YouTube tuh lebih gampang. Iya. Bisa langsung praktek. Dulu kita belajar mesti buat catatan, tulis. Sekarang orang tinggal replay di YouTube, dia ulang-ulang. Iya. Gurunya tinggal direkam, dia ulang-ulang. Gitu loh. Itu beda gitu loh. Iya Iya bener. betul. Betul. Ya lah. Jadi ya perubahan itu memang mengerikan. Iya benar. Oke, nah itu video company profile tuh bisa jadi senjata juga kalau misalnya marketing ke customer. Gitu. Jadi ya kalau saya bisa ngomong, kesimpulan adalah ya semua pemilik bisnis itu mesti eksis di semua channel. Iya, Itu namanya ya. integrated digital marketing, Jadi semua integrated, keseluruhan. ya. Jadi di setiap media pasti kan ada orangnya. Ya dong, tergantung mungkin kayak generasi tua suka YouTube, generasi muda suka Viewernya, TikTok. Pak. Iya. Oh, Masing-masing iya. itu ada. Jadi ada audiensnya yang semua masing-masing. mesti di semua sisi. Nggak bisa cuma hanya satu sisi doang. Kita nggak bisa menang sama kompetitor. Iya. Kayak Iya. kadang-kadang orang yang B2C jualan dia cuma hanya di marketplace doang. Itu juga nggak bagus. Iya. Dia Iya. mesti di semua sisi, mesti dia kuat sehingga brandingnya orang di mana aja bisa tahu tentang Anda gitu loh. Iya. Iya. Jadi orang masuk ke marketplace ketemu Iya. kita, Iya, di mana-mana terus sosmed bisa ketemu kita lagi. Jadi kayak orang dulu bilang lu lagi. Semakin sering kita ketemu ya. Iya, di saya sosmed, tadi kan brandingnya, ya, branding dia akan makin ikat. kuat. Iya. Oke. Oke, next. Nah, karena Indo Trading sendiri marketplace gitu kan, jadi kita benar-benar media informasi dan ini role-nya setiap member di Indo Trading. Jadi Indo Trading tuh benar-benar jadi media informasi antara si penjual dan pembeli. Gitu. Jadi mereka bisa langsung kontak si suppliernya karena semua nomor teleponnya muncul. Jadi benar-benar sebagai platform media informasi. Oke, next. Oke, nah tadi dia udah dijelaskan sama Pak Andi, saat ini sudah 80.000 supplier, Jadi terus jaringan sudah setengah B2B juta, terus. setengah juta lebih produk gitu kan. Terus setiap tahunnya itu ada minimal permintaan itu sekitar hampir 90.000 permintaan barang. Bisa permintaan barang itu kita broadcast ke supplier, nanti ada kirim penawaran, habis itu baru transaksinya bisa melalui di platform juga di mana kita ada kasih kredit payment term kepada para pembeli. Ya keuntungannya ini kan dari Sabang ke Merauke bisa. Iya, Betul. Catch, Iya, kan? iya. Karena B2B itu kan biasa mereka tetap polisinya para purchasing itu kan mesti dapat 3 penawaran. Ya. Bandingin gitu Iya. kan. Itu enggak quote-unquote lagu lama sih. Enggak ketawa. Jadi ya kita memberikan transparansi sehingga tidak menggunakan email lagi sih. Iya. Jadi ya udah gunakan Indo Trading, dapat 3 penawaran, ya udah habis itu lu bisa transaksi langsung gitu. Oke. Iya. Oke, next. Dan hebatnya sekarang jadi jaringan B2B terbesar di Indonesia Ya, gitu betul, loh. khusus untuk B2B. Ya. Indo Trading ya. Nah ini beberapa benefit nih Pak Rudi, Iya. Bu Michelle yang ada di Iya. Indo Trading gitu. Jadi ada yang pertama tuh listing di websitenya Indo Trading gitu kan. Terus for your information juga sampai saat ini visitornya Indo Trading kita udah 4,6 juta Wow. per bulan mandi. Iya. Gitu. Iya. Susah loh itu, Pak. Iya. Sampai 4,6 juta itu. Karena saya ngerasain. Jadi YouTuber susah gitu. Dari viewer tuh sampai 4,6 juta susah. Gitu. Karena kita sendiri kalau di Indo Trading sendiri kenapa sampai trafficnya tinggi? Iya. Karena basis kliennya sudah terbentuk. Oke. Gitu. Jadi komunitas si suppliernya atau penjualnya sudah terbentuk gitu. Jadi kalau misalnya mau B2B Indo Trading Oh. gitu. Jadi udah ininya udah terbentuk. Nah, terus
setiap member di Indo Trading juga nanti dibuatkan satu buah website. Gitu, free website kita buatkan benar-benar free yang memang sudah custom template. Template-nya sudah custom, sudah mobile friendly juga gitu. Mobile friendly itu maksudnya sudah enak ya dilihat di handphone ya, karena kan kita bangun website bagus-bagus di versi desktop, tapi begitu dibuka di handphone cak-cakan. Nah, sedangkan mobilitas orang lebih banyak dari smartphone. Dan ini memudahkan sekali untuk pelaku B2B yang masih tradisional, belum Bisa, punya website yes, gitu ya. benar. Tapi dia punya handphone. Yang menolong sekali. Betul. Websitenya bisa e-commerce sih, jadi orang langsung bisa belanja dari website. Oh. Iya. Ada pilihan nanti Dengan nama Anda sendiri, dengan nama domain Anda sendiri. Iya, itu makanya di poin ketiga itu sudah include pembelian nama domain dan hosting selama 1 tahun. Gitu, jadi langsung .com, .co.id, itu. Jadi produknya bukan hanya muncul sekali doang, muncul di websitenya Anda, sama sekaligus produknya muncul di Indo Trading. Karena kan memang ini sistemnya B2B, jadi kadang-kadang ada orang mau langsung hubungin perusahaannya langsung, silakan gitu. Boleh Indo Trading, boleh gitu. Karena kan sifatnya B2B, kadang-kadang tidak semua bisa dilakukan di online saat ini. Bisa langsung direct. Jadi muncul 2 kali sehingga punya double exposure loh kalau kita ngomong dalam iklan. Jadi dia nggak usah capek-capek upload produk 2 kali, upload jasanya 2 kali, sekali doang muncul 2 kali. Ya. Praktis banget ya. Iya. Terus nextnya itu itu yang poin keempatnya unlimited upload produk, unlimited upload produk dan jasa. Gitu. Jadi mau berapapun produk yang memang dimilikin sama Bapak Ibu semua pelaku bisnis ini, jadi semuanya bisa diupload, bisa masuk produk dan jasanya. Gitu. Terus ini nih yang nggak ada di marketplace lain. Jadi di Indo Trading ada tender online, gitu. Request for quotation. Menarik nih Pak. Yes, kita sampai bikin tim khusus, tim RFQ, gitu kan. Kita bahasanya itu kita cari ratunya ya, pembelinya ya. Gitu, kita cariin pembelinya untuk nanti kita feeding ke setiap member-member kita. Yang produknya udah pasti relate. Gitu. Kalau misalnya dia jualnya pompa industri, pasti tender yang didapat yang kita feeding nanti pompa industri. Gitu. Sampai benar-benar kita service sampai se-tender online gitu. Terus, nah ini tadi kalau traditional marketing itu kan nggak bisa diukur dari pengunjungnya apa segala macam. Kalau dari si digital marketing, statistik semuanya kelihatan mana. Itu bisa jadi bahan review juga kalau misalnya naik turunnya, traffic turunnya. Gitu. Terus next. Terus yang paling simple sekarang orang-orang udah pakai WA gitu. Jadi akunnya di Indo Trading sama websitenya sudah dibekali sama WA, sudah WhatsApp ya. Gitu diklik langsung dari live chat. Terus fitur Who Me itu adalah jadi kita taruh mesin di dalam si akun Indo Tradingnya, akun kliennya di Indo Trading. Setiap orang yang masuk ke website atau ke akun si customer kita atau si klien Indo Trading itu nanti data diri si usernya kelihatan, pengunjungnya kelihatan. Gitu. Jadi bisa di follow up lagi, betul, nomor telepon, alamat email, namanya siapa, dari PT apa, kelihatan langsung. Kalau live chatnya nanti siapa yang balas sih? Live chatnya langsung si pemegang usernya, pemegang akunnya. Suppliernya itu iya. Gitu. Kalau misalnya yang megang ada tim marketing atau ada tim admin, dia bisa langsung quick respon dari handphone. Sekarang kita ada launching apps-nya, jadi udah bisa di-download di Play Store. Balasnya langsung dari handphone. Langsung dari handphone, bener. Gitu. Karena ya itu dia, motonya kalau digital marketing mudah, efisien, praktis gitu. Terus company profile, nomor telepon bisa langsung diklik gitu. Terus ada beberapa batch member kalau di Indo Trading gitu. Ada beberapa batch member, diamond, platinum sama. Emang tuh ya ke quote unquote black generasi milenial itu dia buka sekali ya, terus nggak menarik, langsung dia skip. Iya. Nah itu tuh yang tantangan buat kita semua. Makanya kenapa di digital marketing itu ada fitur namanya remarketing. Remarketing itu dari Facebook, Google itu semua ada fitur itu. Jadi kebanyakan ini loh, kalau kita mau iklan di Facebook, kita nggak bisa maksa orang langsung beli instan, karena itu tidak bisa. Jadi misalnya kamu udah lihat, kamu skip nih, ntar iklannya akan datang terus nih, pelan-pelan didoktrin, dicuci otaknya pelan-pelan, akhirnya baru kamu beli. Ya itu memang digital marketing itu memang seperti itu.
Apalagi dia pertama kasih kamu free dulu, kita pelan-pelan baru dia Iya. kasih kamu iklan lagi, lihat lagi, ntar akhirnya kamu beli. Nah begitu kamu beli barang itu, entar iklan kompetitor datang lagi. Tambah terus ya. Iya, jadi kuat-kuatan siapa yang berani invest di digital marketing. Ya, saya contoh kita udah beli produk A, ya dong, susu merek A. Ntar kita udah beli susu merek A, ntar susu merek B pas muncul lagi, nawarin lagi. Ya. Kan sekarang ada yang ini Pak, pertanyaan menarik. Kenapa orang sampai rela langganan musik tiap bulan? Ya, Oke. Bayar lagi. Bayar lagi. Tiap bulan lo bayar. ya betul. Dulu nggak pernah kan? Yes. Karena efisien. Karena efisien kan? Nah itu pertanyaan. Kenapa orang itu bisa dengan sukarela Bayar. langganan tiap bulan bayar lagi dengan Ya, musik? betul. Efisien Kan? sama Efisien. update. Nah satu yang platform A sama platform B, yang ini keluarin ini terus kan? Terus. Nah itu Terus. karena generasi milenial lu Pak. Betul. Nggak cuma musik, nonton inian juga, bioskop juga. Bioskop karena kan semua juga. Ya. Waduh luar biasa. Daripada bayar satu-satu kan mendingan langsung sekalian. Tiap bulan dia langganannya. Rame ya. Terserah penontonnya apa kan. Iya, itu. Drakor ya. Ketahuan deh. Oke, lanjut ya. Ya, Terus oke. kita ada multi user juga, jadi dari satu akun itu bisa dikelola sampai 5 Jadi user kita mesti sama-sama sepakat Pak mensupport itu trading ya. Ya. Kenapa saya bilang gini Pak? Saya juga pernah interview Alibaba, ada sih. Ya kan, kalau kita bicara ini ya, apa namanya, memang Indo Trading ini kan banyak konten lokalnya semua. Ya. Ya kan? Jadi kita bisa sama-sama support untuk Indo Trading ini supaya lebih Ya. worldwide. Terima kasih, Pak. Jadi dengan kita Ya. support Indo Trading, kita juga mensupport supplier lokal kita Ya, gitu betul. ya, supaya semua bisnis bisa berkembang sama-sama. Ya. Oke, next. Nah ini tampilannya kalau misalnya orang search dari portal Indo Trading, jadi badge-nya kelihatan. Itu atas tuh diamond, platinum sama gold member gitu. Terus next. Ini salah satu apa namanya komponen yang nantinya didapat sama member Indo Trading gitu. Untuk yang diamond member tuh dia prioritas utama listing paling atas. Jadi kalau orang search misalnya pompa, yang paling atas tuh mereka member yang diamond dulu gitu. Terus listing paling atas, terus dapat website profesional, domain sama hosting yang tadi udah jelasin ya. Nah, terus ada, nah ini yang apa namanya yang benar-benar bisa jadi pilihan gitu, karena Indo Trading sendiri lebih mengutamakan kualitas gitu, sampai akhirnya kita kasih garansi gitu. Ada 3 jaminan di situ. Apa aja tuh, Pak? Jadi yang pertama, poin pertama itu untuk diamond tuh dalam kurun waktu 1 tahun ada minimal 7.500 pengunjung ke website sama ke akunnya. Yes, betul. Terus garansi kedua tuh ada minimal 1.500 orang yang ngeklik nomor teleponnya gitu. Terus yang poin ketiga, dalam kurun waktu 1 tahun akan ada minimal 30 tender yang kita fitting gitu ke setiap user member di Indo Trading. Gitu. Menarik banget paketnya ini, Pak. Gitu. Nah ini Diamond. apa namanya ya diamond. Bisa ditelepon setahun 1.500 orang tuh. Oke. Ada yang next. platinum Mbak Michelle. Ada. Itu bawa diamond. Oh iya. Tapi kalau yang diamond sekilas sih apa namanya hampir sama, tapi beda di garansinya. Oke. Jadi garansi dia makin kecil. Oke. Oke, next. Nah ini tampilan websitenya sudah enak di PC, sudah enak juga di versi handphone gitu. Jadi udah nggak acak-acakan. Ya. Gitu. Media komunikasinya juga lengkap, kita kasih email, live chat, WA gitu. Bahkan alamat kantornya bisa dipublish. Jadi kalau misalnya ada customer yang butuh visit, itu bisa langsung dulu. Kalau udah punya gimana, Pak? Udah punya apa? Kalau udah punya website sendiri gitu? Udah punya website sendiri, maksudnya gini oh ya. berarti udah punya ini Ya, sendiri. kita bahkan ada satu customer Pak. Maksudnya ada satu customer yang bahkan bisa beli sampai 30 website sama kita. 39 saat 39 satu perusahaan. Karena kenapa dia mau dominasi gitu. Oh, itu ngomong nipung segala arah ya. Iya. Jadi- Dia sampai punya 39. Kenapa dia punya 39? Karena buka website itu ibarat toko cabang. Jadi sebenarnya Iya. mungkin perusahaan kadang-kadang punya cabang di Alam Sutra, di Kelapa Gading, di mana-mana. Nah, website itu udah bisa mereka buatin. Kita pikirin lah strateginya kenapa dia butuh sampai 39 itu. Dia ujungnya adalah dominasi. Jadi lu lagi gitu. Itu ya, Gitu. itu rumusnya itu ya. Digital marketing itu memang gitu. Lu lagi. Jadi orang nggak akan lupa gitu loh. Jadi selalu dihantuin gitu loh. Iya. Hmm. Mau
sekarang juga Jadi, lagi tapi ketemu dia lagi. Dia lagi Iya. lagi. Jadi kita banyak banget yang orang yang udah punya website sendiri, akhirnya dia ngerasa websitenya juga jarang. Karena kebanyakan perusahaan tuh punya website tuh jarang di maintain, jarang menggunakan teknologi terbaru. Kalau kita kan senantiasa update. Ketika kita Iya. update kan buat customer kita juga otomatis update tuh gimana supaya speednya cepet, gimana supaya teknologinya terbaru. Jadi ke depan biasanya mereka udah punya website, ya mereka juga pakai kita. Iya, oh. Iya, jadi kalau pertanyaannya, misalnya udah punya website gitu, website yang itu biarkan paralel berjalan. Iya. Untuk website yang udah trading sudah dua fungsi, bisa Iya. branding, bisa selling. Betul. Iya. Jadi ibarat tadi kayak toko cabang ya, semakin Iya. banyak semakin bagus. Betul, betul. Oke, lanjut Pak. Next. Oke, nah ini dia data statistiknya bisa kelihatan setiap bulannya pergerakan pengunjungnya. Pengunjung masuknya kelihatan, emailnya juga kelihatan. Gitu berapa orang yang email, terus beberapa orang yang ngeklik nomor telepon setiap bulannya juga Jadi kita kelihatan. bisa track Bisa track. perkembangannya ya. Iya, Setiap secara bisnis. bulan kita Iya. lihat ada Iya. kenaikan, penurunan, Betul. kita bisa Iya. evaluasi diri. Itulah enaknya di digital marketing, kita pas lagi ada duit kita push gitu. Iya. Nggak ada Dan duit kita kita sangat stop. terukur. Iya. Oh. Karena Iya. datanya semua ada. Ada. Betul. Iya, itulah keunggulannya. Iya, keunggulannya kan. Iya. Oke. Nah, itu dia Bapak Ibu sesi diskusi kita ya pada hari ini bersama Indo Trading dengan Bapak Handi Chang selaku founder dan CEO dan juga Bapak David Rusdi Harahap sebagai digital marketing expert yang tadi sudah berbagi juga secara detail kepada kita tentang mengapa digitalisasi marketing itu menjadi sebuah keharusan pada saat ini. Nah, itulah dia akhir dari perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga Kita dapat sponsor dari Michelle. Nah, untuk sponsor ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berinvestasi di kawasan industri Jababeka, kita masih ada stok, kita masih ada juga lahan ya. Jadi tidak usah ragu untuk menghubungi marketing office kawasan industri Jababeka, atau bisa menghubungi langsung aja ke saya juga bisa ya di 0878 622 30180. Jadi mau tanya-tanya soal stok yang available, mau konsultasi juga mengenai ekspansi bisnisnya, boleh juga langsung, tidak usah ragu-ragu, bisa langsung konsultasi gratis. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan ini berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Salam sehat semuanya dan sampai jumpa di acara Jababeka Industrial Talk yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.